إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa berangkat kembali ke masjid ini, mendatangi majelis ta'lim alhamdulillah yang kita selenggarakan pada setiap Rabu malam Kamis seperti ini setiap minggunya. Adapun Rabu yang ketiganya bersama Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rijal, insyaallah. Kalau tidak digantikan dengan Ustaz yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belajar tentang akidah adalah penentu di surgakah letak kita atau di nerakakah letak kita. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, masuknya seorang ke dalam jannah itu pertama berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad itu melahirkan amal. Baru akan dimasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dibangun di atas keyakinan yang benar. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan dia pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya. Dan dia pun bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Serta kalimatnya Allah, yaitu kalimat kun. Jadilah, yang Allah berikan kalimat ini kepada Maryam. Fakana Isa bikun. Maka jadilah Isa dengan kalimat kun tadi. Waruh minhu, dan meyakini bahwasanya Nabi Isa ruhnya adalah di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Serta dia juga meyakini bahwa surga hak adanya, neraka juga hak adanya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Lihat kaitannya kaum muslimin. Orang itu dimasukkan ke dalam al-jannah setelah disebutkan terlebih dahulu benarnya akidah dia. Benarnya akidah dia tentang la ilaha illallah, tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan benarnya keyakinan dia dengan bab-bab lain dalam urusan i'tiqad, seperti halnya tentang Isa. Isa bukan anak Allah. Isa itu
Abdullahi wa rasuluh. Hambanya Allah dan utusannya. Adanya Isa tanpa bapak. Karena memang Allah menghendaki dengan kalimat kun. Jadilah. Fayakun. Maka jadilah sesuai yang Allah kehendaki. Maka kita meyakini itu kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan mereka-mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Itu telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memiliki keyakinan tersebut. Kita juga meyakini adanya surga, adanya neraka, dan benarnya akidah itu Allah sebutkan. Atau hadis Nabi SAW menyebutkan, adghalahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Maknanya kaum muslimin adalah tatkala dia benar akidahnya dan itu menjadi syarat untuk dimasukkan ke dalam jannah. Tempatnya nanti di jannah itu sesuai dengan banyak dan sedikitnya amalan dia. Amalannya berpengaruh pada tinggi dan rendahnya derajat dia fil jannah. Sehingga akidah itu pokok, penting. Itu sebagai dasar sebab utama seorang dimasukkan ke dalam al-jannah. Benarnya akidah menentukan surga dan nerakanya. Setelah itu kita pun bersungguh-sungguh beramal, beribadah, beramal saleh yang kita mampu. Kerjakan. Agar kita mendapatkan jannah yang tinggi. Dikarenakan Nabi menyebutkan, dimasukkan dia ke dalam surga karena benarnya akidah. Dan ditempatkannya sesuai dengan amalannya. Sehingga orang yang menyepelekan perkara akidah salah. Yang menyepelekan perkara amal saleh salah. Dua-duanya diamalkan. Akidah itu tempatnya fil qalb, dalam hati. Maka belajar ilmu tentang kaitannya dengan akidah dimasukkan ke dalam jiwa, difahami oleh hati, diyakini sebagai keyakinan yang hak. Itu semuanya melahirkan ketaatan. Itu semuanya melahirkan kebaikan. Misal seperti seorang yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Akan melahirkan ketauhidan. Dan akan menjauhkan dia dari kesyirikan. Demikian pula, seorang yang mengatakan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berkonsekuensi melahirkan ketaatan yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan dia meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah, makhluknya Allah, Abdullah, hambanya Allah dan utusannya, maka kita memuliakan Nabi Isa karena beliau adalah Rasul. Tidak ikut-ikutan menghinakan Nabi Isa. Seperti kaum Yahudi mengatakan, Isa adalah waladuz zina, anak hasil zina. Antara Maryam dengan Rail Ghanam, pengembala kambing. Ini tuduhannya Yahudi kepada Isa. Kita selamat dari keyakinan itu. Kita mengatakan, Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kita pun selamat dengan keyakinan ini. Tidak jatuh pada meyakini Isa sebagai Tuhan. Atau anaknya Tuhan. Atau salah satu di antara 3 bagian Tuhan itu.
Kita selamat dari keyakinan itu. Ini keyakinannya Nasara. Kita meyakini Isa adalah makhluk. Hambanya Allah. Sebagaimana ruh-ruh yang lain yang Allah ciptakan. Begitu pula Allah menciptakan Isa. Bedanya yang lainnya dengan adanya hubungan suami istri. Adapun Isa tidak. Karena Allah yang menghendaki itu terjadi. Allah tinggal mengatakan kun. Fakan Isa bikun. Maka jadilah Isa di rahimnya Maryam dengan kata-kata kun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini selamatlah kita dari keyakinannya kaum Nasara. Demikian pula ketika kita meyakini surga itu ada, betul-betul ada. Hal ini mendorong kita untuk bersemangat guna meraih jannah, guna mendapatkan jannah yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Demikian pula tatkala kita meyakini neraka itu ada, maka hal itu akan menghentikan kita dari maksiat dan kemungkaran. Dikarenakan itu penyebab dilemparkannya manusia ke dalam nar. Akidah yang benar akan melahirkan amal yang benar. Maka ya kaum muslimin, mukaddimah ini singkat, tidak perlu kita perpanjang karena waktu kita sangat singkat sekali. Yang kita maukan adalah dengan mukaddimah singkat ini, thalabul ilmi itu penting. Dengan kita thalabul ilmi, meninggalkan pekerjaan, mungkin ada pedagang belum tutup, ditinggal untuk ta'lim, mungkin ada urusan apa, diundurkan, tinggal ta'lim. Itu semua kaum muslimin adalah dalam rangka dua ini. Membenarkan keyakinan kita yang masih kita mengkhawatirkan. Embok ada yang tidak benar. Mari kita thalabul ilmi. Supaya dicek kembali itikad-itikad kita itu. Demikian pula dengan amal-amal ibadah kita. Thalabul ilmi. Al-ilmu yusahhihul amal. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itulah ilmu yang akan memperbaiki keyakinan dan amalan kita. Dengan demikian, thalabul ilmi adalah sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi kebutuhan itu. Kita merasa haus, kita merasa lapar ketika kita tidak mendapatkan al-ilmu. Nabi mengatakan ilmu itu bagaikan seperti apa? Hujan, tanah. Kalau tidak dikasih hujan dalam kurun waktu yang lama, tanah itu akan apa? Gersang. Dan gersang itu menunjukkan tanah itu mati. Maka tumbuhannya di atasnya pun akan layu dan akan mati. Nabi kita mengatakan, Inna mathala ma ba'athani Allah bihi kamathili ghaitin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan ajaran yang Allah berikan kepadaku adalah seperti hanya ghaith, air hujan asab ardan yang Allah turunkan ke bumi ini. Jiwa yang tersirami oleh agama dengan baik dan benar, tersirami oleh ilmu din yang benar, yang lurus, jiwa itu akan tumbuh, akan hidup. Kehidupan itu ditandai dengan bukan hijau royo-royo seperti tanaman, tetapi penuh dengan kebenaran dan kebaikan dan amal yang saleh, ikhlas semata karena Allah. Itulah tumbuhan yang ada dalam hati yang terhujani dengan ilmu yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu dan menambahkan ilmu kepada kita. Amin. Hadirin yang kemuliaan, kita lanjutkan bab yang ke-60 dan 61. Dua bab menjadi satu pembahasan, yakni tentang
orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan ajaran Allah. Dua kalimat ini bisa dipahami perbedaannya atau tidak, Bapak? Yang pertama kalimatnya, iftira'ul kadhibi 'ala Allah. Orang berbohong atas nama Allah. Misal, ahlul bid'ah mengatakan ini adalah syariat yang Allah syariatkan. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Ini berarti apa? Mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syariat Allah. Tetapi dimasuk-masukkan ke dalam syariat Allah atas nama Allah Azza wa Jal. Ini kebohongan yang hakiki mengatasnamakan agama Allah. Padahal tidak ada dalam agamanya Allah. Ini berarti apa? Berbohong, berdusta, ngelemboni, tetapi atas nama Allah Azza wa Jal. Sehingga manusia pun terhanyut dan terbawa oleh tipuan yang dilakukan olehnya. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah syariatkan. Baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah. Ada dalilnya, ada ilmunya, tapi dia tidak percaya. Dia tidak mau mengikutinya. Dia meninggalkannya dan tidak meyakini itu bagian dari Islam. Sudah kami jelaskan dalam pertemuan sebelum ini, itu adalah dua dosa yang beriringan. Kalau sudah dia berani berbohong atas nama Allah, maka dia akan terjerumus pada mendustakan wahyu Allah dengan mengatakan Allah bohong, Allah tidak benar, Allah tidak mensyariatkan ini, Allah tidak mencontohkan ini, Nabi tidak mengajarkan ini. Padahal itu adalah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Kita sampai pada ucapannya Syekh Shalih Fauzan, wa hadza min hurfati ahli jahiliyah. Dosa ini kaum muslimin adalah dosa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Bahkan menjadi sebuah kebiasaan dan cara mereka dalam beragama. Hurf itu hurf. Kebiasaan. Jahiliyah menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dengan mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun. Satu sisi mereka membenarkan kesyirikan-kesyirikan dan praktek-praktek kemungkaran yang ada pada mereka. Bahkan mereka berdusta atas nama Allah ketika mereka tawaf mengitari Ka'bah dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun menempel di tubuhnya. Apakah itu ada kaum muslimin? Ada. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-28. Mereka orang-orang yang musyrikin tawaf di Ka'bah uryanan dalam keadaan telanjang. Ketika diingatkan mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kami dapati nenek moyang kami seperti itu, tawaf dengan telanjang. Dan Allah pun memerintahkan kepada kami untuk tawaf dengan telanjang. Hadirin yang dimuliakan, ini kedustaan atas nama Allah. Mereka tawaf dengan telanjang itu adalah dari pikiran dan
hati mereka, anggapan itu baik. Disebutkan oleh para ulama kita, mereka yang datang dari luar kota Mekah, memakai pakaian-pakaian yang dipakai oleh mereka di negeri-negeri mereka. Mereka meyakini pakaian-pakaian itu adalah pakaian-pakaian yang kotor. Bukan kotor debu, daki, bukan. Kotor karena pernah dipakai untuk maksiat. Karena itu, ketika engkau masuk ke kota Mekah, dua hal. Engkau pinjam pakaiannya kota Mekah. Pakaiannya penduduk kota Mekah. Kalau engkau tidak memilikinya, maka engkau harus telanjang. Jangan memakai pakaian yang kau pakai ketika engkau bermaksiat. Ini syubhatnya mereka. Itu turun-menurun. Karena ibadah haji ini dari semenjak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika mereka ditegur, kenapa tawaf dengan telanjang? Wallahu amarna biha. Ini atas perintah Allah. Kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahayanya kaum muslimin. Ini adalah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Haitsu ja'amu annahum yaftarun 'ala Allah al-kadhiba. Mereka melakukan kedustaan, kebohongan atas nama Allah. Hal ini nampak sebagai contoh, mereka menyangka Allah memerintahkan kepada mereka untuk telanjang tatkala hendak tawaf. Bikashfil aurah fit tawaf, untuk membuka aurat ketika tawaf. Ini kedustaan yang murni. Kedustaan yang mutlak. Allah tidak mensyariatkannya. Namun mereka mengatakan itu adalah syariat Allah. Dan ini kaum muslimin, ahlul bid'ah jatuh pada dosa ini. Mereka mengadakan sebuah hal yang bid'ah tanpa sunnah. Mereka melakukan hal yang tidak ada syariatnya dalam din, dalam agama Islam ini. Tapi mereka menipu umat agar umat mengikutinya dengan mengatakan ini adalah wahyu Allah, ini adalah bimbingan Rasul, ini adalah sunnah Nabi, padahal itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah adalah apa? Sesat. Qala Syekh, wa harramu ma ahalla Allah. Dengan itu mereka jatuh pada perkara mengharamkan yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan. Pada contoh tadi di atas, tawaf dengan telanjang. Ini hukumnya apa dalam Islam? Haram. Haram kaum muslimin membuka aurat. Semua nabi mengharamkannya. Tidak ada satupun syariat yang membolehkan untuk membuka aurat. Berarti ini adalah apa? Menghalalkan yang haram. Pada satu contoh ini pun terdapat contoh mereka mengharamkan yang halal. Tawaf dengan menggunakan pakaian bagi mereka haram. Karena pakaian itu pernah digunakan untuk bermaksiat. Siapa yang hendak tawaf, hendaknya dia bersih. Suci, tidak ada kemaksiatan pada tubuhnya. Sampai pun pakaiannya. Ini namanya mengharamkan yang halal. Akibat apa itu ya kaum muslimin? Akibat kedustaan, kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal seperti yang menghalalkan riba. Mereka mengatakan riba itu haram apabila berlipat ganda. Mudha'afatan, berlipat-lipat.
Allah yang mengharamkan kalau itu berlipat-lipat. Kalau tidak berlipat-lipat, hanya sekitar 0, sekian atau 1% atau 2%, wah itu unsurnya malah membantu permodalan bagi mereka yang tidak punya modal. Halal-halal saja. Ini kedustaan atas nama Allah. Allah sendiri yang memberitahukan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Mau kecil, mau besar, mau sekian persen atau sekian, itu semuanya masuk pada kalimat wa harrama ar-riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tetapi mereka memang dasar hawa nafsu mengakibatkan mereka membolehkan yang riba. Hadirin yang dimuliakan, beberapa waktu yang lalu ada orang yang berusaha wal'iyadu billah, berusaha untuk membolehkan perzinaan dengan dalil Al-Quran mulkul yamin illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Boleh seorang melampiaskan syahwatnya kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak perempuan. Mulkul yamin kalau bahasa lainnya. Di otak-atik hukum ini untuk supaya kemudian menjadikan sesuatu yang haram, perzinaan, menjadi boleh. Walhamdulillah kaum muslimin tersadarkan. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Muncul protes di mana-mana. Karena ini adalah sebuah usaha menghalalkan yang haram atas nama agama. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dengan yang lain-lainnya kaum muslimin. Itu adalah dosa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Membolehkan yang dilarang. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Tidak pernah terucap oleh Nabi pengecualian dalam hal penyebutan sesatnya semua bid'ah tanpa pengecualian. Ternyata ada orang yang ingin agar pemikirannya diterima bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ada yang baik. Karena pada kalimat kullu bid'atin atau kulla bid'atin, kalimat kull itu tidak selalu menunjukkan semuanya. Mereka membawakan dalil ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in minal ma'i hayyan. Allah ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Kulla syai', segala sesuatu yang hidup. Kata mereka, ternyata malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis diciptakan dari api. Ini sebagai dalil bahwa kalimat kul tidak selalu menunjukkan semuanya. Pinter temen ya Pak. Boleh entuk dalil nang di gue jane. Seakan-akan dia lebih faham tentang ayat itu daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ayat-ayat itu turun kepadanya dan Nabi lupa dengan ayat-ayat itu. Hadirin yang kami muliakan, Allah menciptakan segala sesuatu dari air kecuali yang Allah kecualikan. Jadi disebut oleh Allah sendiri. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan iblis dari api.
Allah menciptakan manusia dari tanah. Tetapi kita meyakini semuanya itu Allah ciptakan minal ma'. Dan itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mau mencari-cari pembenaran yang bisa dicomot. Asal bisa untuk mengatakan tidak semua kalimat kul menunjukkan seluruhnya. Untuk memberikan takyid. Takyid itu batasan. Sabda Nabi yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Tidak benar. Karena kalimat kul dalam Al-Quran tidak selalu semuanya. Dia hendak membenturkan Al-Quran dengan sabda Nabi. Tidak berusaha untuk menjamak. Dan sesungguhnya dua ayat ini. Al-Quran, ayat Allah. Hadis Nabi, ayat Allah. Firman Allah dua-duanya. Tidaklah berbenturan sama sekali. Yang berbenturan otakmu. Hawa nafsumu. Yang mengharuskan adanya bid'ah hasanah. Pada Nabi kita mengatakan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin yang dimuliakan. Wa za'amu anna Allah syara lahum hada. Mereka menyangka. Allah telah mensyariatkan tawaf dengan telanjang bagi mereka. Mereka menyangka Allah telah mensyariatkan hal-hal bid'ah yang sesungguhnya itu tidak ada dalam syariat Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal ini. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Ya kaum muslimin. Ini sudah jam 8.30. 5 menit lagi. Tidak mengapa? Nah. Bisa topak betul kan ya? Sedikit tok eman-eman. Yang paling jauh kan saya. Jenengan edok Pak. 10 menit betul. Hadirin yang akan melakukan. Ada satu pembahasan penting yang ini akan kita sambung juga pada pertemuan Rabu yang keempat insyaallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat ini. Kaum musyrikin mereka mengatakan, qala alladziina asyraku. Berkata orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lau sya'allah. Kalau seandainya Allah menghendaki. Ma'abadna min duni min syai'. Kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Sama sekali. Nyatanya kami menyembah kepada selain Allah. Dan ini terjadi atas kehendak Allah. Berarti kami menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala, jin-jin. Itu terjadi atas kehendak Allah juga. Kalau Allah menghendaki kami untuk tidak menyembah kepada berhala ini, kami tidak akan menyembahnya. Paham kalimat ini, Pak? Benar apa salah kalimat ini? Kita tutup jawabannya Rabu depan. Mumet jenengan. Hadirin yang dimuliakan. Inilah kaum musyrikin. Yang mereka cari adalah pembenaran akan perbuatan kemaksiatannya. Tidak memandang syirik itu haram. Dilarang dalam agama. Tetapi mereka mencari pembenaran. Nah kan. Kalau memang Allah menghendaki untuk tidak berbuat syirik. Ya kita tidak akan berbuat syirik. Nyatanya dibiarkan. Nyatanya malah terjadi kesyirikan. Ini kan atas kehendak Allah juga. Ini kedustaan atas nama Allah. Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan. Apalagi Allah menghendaki kesyirikan. Apalagi Allah meridhoi kesyirikan. Tidak sama sekali. Itu kedustaannya kaum musyrikin. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita ingatkan kembali pembahasan tentang takdir. Yang sudah lewat beberapa bulan. Mungkin bahkan beberapa tahun yang lalu.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua kehendak. Lihat ya kaum muslimin. Perhatikan konsentrasi tinggal 5 menit. 5 menit ini hadirin paham, langsung pulang. Itu adalah ilmu yang bermanfaat insyaallah. Allah memiliki dua kehendak. Kalau manusia memiliki satu kehendak. Apa yang dikehendaki oleh manusia, itu berarti disukai olehnya. Diinginkan olehnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Kehendak Allah itu ada dua. Iradah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya keinginan, kehendak Allah ada dua. Yang pertama, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariatnya. Allah menghendaki kita untuk sholat, menghendaki kita untuk puasa, zakat, menghendaki kita untuk baik, menghendaki kita untuk semua yang berkaitan dengan syariatnya yang Allah perintahkan, itu pasti Allah mencintainya. Allah menginginkan kita untuk beribadah. Allah mencintai ibadah. Allah menginginkan kita untuk kita beramal saleh, ta'lim umpamanya. Salat berjamaah. Allah menghendaki itu. Itu sesuai dengan syariatnya. Maka itu pasti Allah mencintainya dan menginginkannya. Yang kedua. Kehendak Allah yang kedua. Disebut dengan iradah al-kauniyah. Kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. Semua yang terjadi di alam semesta ini. Atas kehendak Allah. Karena tidak ada penguasa selain Allah. Tidak ada yang menciptakan di alam semesta ini. Kecuali Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Allah menciptakan iblis. Allah menghendaki untuk menciptakan iblis. Apakah Allah mencintainya? Tidak. Maka disebutkan dalam syariat Allah ini, Allah murka kepada iblis. Tetapi siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak menciptakan iblis. Allah menciptakan manusia-manusia musyrikin. Allah menciptakan manusia-manusia kafirin. Allah menciptakan manusia-manusia munafikin, ahlul maksiat, pendosa dan yang lainnya. Siapa yang menghendaki mereka semuanya tercipta? Allah. Tetapi Allah tidak mencintai mereka. Ini adalah kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. Tidak ada yang keluar atas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Musyrikin terjadi atas kehendaknya siapa? Allah, tetapi Allah murka padanya. Musyrikin yang menyembah patung, itu terjadi. Memang telah terjadi itu. Maka itu terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang menciptakan kejadian apapun di muka bumi ini. Kecuali Allah. Itu terjadi atas kehendak Allah. Tetapi itu kehendak kauniyah dalam mengatur alam semesta. Bukan kehendak syariah. Yang Allah mencintai perbuatan kesyirikan itu. Bisa dipahami hadirin? Faham atau mudah? Mudah-mudahan paham. Nek boten paham, diulangi malih. Rabu depannya insya Allah. Kadang ngaji niku kados niku Pak. Tambah sebisan krungu dengan bulut temen ya. Belak. Angel teman. Padahal mboten. Nek panjenengan memahami dengan seksama kan udah dipahami. Tetapi kadangkala butuh sekali, 2 kali pertemuan, 3 kali baru. Oh, kayak gue. Metu one ngisuk Pak. Iki tesi meneng bae, mingkem. Ngisuk. Oh. Alias pahamnya bukan sekarang, tapi mungkin bulan depan atau pertemuan akan datang. Bisa kami ulangi lagi, tapi karena waktu. Seandainya ditambah lagi, tambah kasih ngantuk Pak. Hah?
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin, bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma